Berhentilah meminta maaf karena menjadi manusia. Di dunia yang terus-menerus mendorong kita menuju cita-cita yang tak terjangkau, mudah untuk merasa bahwa ketidaksempurnaan kita membuat kita kurang berharga. Namun, bagaimana jika merangkul kekurangan tersebut adalah kunci untuk membuka hubungan yang lebih dalam dengan kasih Allah yang tak bersyarat? Bersiaplah untuk menemukan kebenaran yang membebaskan, yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap diri sendiri dan menemukan kedamaian dalam perjalanan unik Anda. Hakikat ketidaksempurnaan manusia. Ketika kita bercermin, seringkali yang terlihat pertama kali bukanlah kelebihan, melainkan kekurangan. Ada wajah yang tidak sesuai standar kecantikan atau ketampanan, tubuh yang tidak sekuat orang lain, atau sikap yang kadang membuat kita sendiri menyesal. Semua itu membuat kita sadar bahwa manusia, sekuat apapun, tetaplah makhluk yang penuh ketidaksempurnaan. Kita mungkin sering membandingkan diri dengan orang lain, tetangga yang hidup lebih mapan, rekan kerja yang lebih cerdas, atau teman yang tampak lebih bahagia. Dari perbandingan itu, lahirlah rasa minder, kecewa, bahkan iri. Namun jika direnungkan lebih dalam, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang benar-benar sempurna. Setiap orang menyimpan kekurangan. Hanya saja sebagian mampu menutupinya dengan baik, sementara yang lain tampak jelas di hadapan mata. Manusia sebagai makhluk yang terbatas. Keterbatasan manusia bisa dilihat dalam banyak aspek. Pertama, keterbatasan pengetahuan. Sehebat apapun seseorang, pasti ada hal yang tidak ia ketahui. Seorang dokter ahli jantung mungkin paham luar dalam soal organ jantung, tetapi ia tidak bisa serta-merta menjadi ahli hukum atau arsitek. Begitu pula, seorang profesor yang menguasai teori fisika modern tetap saja bisa kebingungan ketika menghadapi masalah sederhana dalam kehidupan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa ilmu manusia bersifat parsial, terbatas, dan tidak akan pernah mencapai titik sempurna. Kedua, keterbatasan fisik. Tubuh manusia hanyalah daging, darah, dan tulang yang mudah rapuh. Sakit sedikit saja kita tidak bisa bekerja. Kurang tidur semalam tubuh bisa melemah. Bahkan seorang atlet dunia yang terlatih pun tetap bisa jatuh sakit, terluka, atau mengalami penuaan. Tidak ada manusia yang abadi dalam kekuatannya. Ketiga, keterbatasan emosi. Manusia seringkali diperintah oleh perasaan. Ada saat ketika logika berkata tenanglah, tetapi hati tidak bisa berhenti cemas. Ada saat kita tahu seharusnya memaafkan, tetapi rasa sakit hati membuat kita sulit melakukannya. Ada saat kita ingin fokus beribadah, tetapi pikiran justru melayang pada urusan dunia. Emosi manusia naik turun, tidak konsisten. Dan inilah bagian dari kelemahan yang membuat kita sadar kita bukan penguasa diri sepenuhnya. Kesalahan dan kelupaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang yang berbuat salah. Bisa jadi orang lain, bisa jadi diri kita sendiri. Ada yang terselip lidah sehingga melukai hati orang, ada yang lalai menunaikan kewajiban, ada pula yang jatuh dalam godaan meskipun sudah berusaha menghindar. Semua itu terjadi karena kesalahan, dan kelupaan adalah bagian dari kodrat manusia. Kisah sederhana bisa kita lihat pada seorang ayah yang sibuk bekerja. Karena lelah, ia lupa menepati janji mengajak anaknya bermain. Anak itu kecewa, bahkan menangis. Sang ayah merasa bersalah, tetapi ia tidak bisa mengulang waktu. Dari peristiwa itu kita belajar bahwa kelupaan, meski sederhana, dapat membawa luka. Namun, sekaligus mengajarkan pada manusia betapa pentingnya menjaga janji dan berhati-hati. Kesalahan juga sering menjadi guru terbaik. Seorang mahasiswa yang gagal ujian bukan berarti bodoh selamanya. Ia hanya belum menemukan cara belajar yang tepat. Seorang pedagang yang rugi bukan berarti tidak layak berbisnis. Mungkin ada strategi yang harus diperbaiki. Kesalahan demi kesalahan justru membuka pintu menuju kebijaksanaan jika kita mau belajar darinya. Kelemahan sebagai jalan kerendahan hati. Salah satu manfaat terbesar dari menyadari keterbatasan adalah lahirnya kerendahan hati. Orang yang merasa dirinya sempurna cenderung angkuh dan meremehkan orang lain. Sebaliknya, orang yang sadar akan kelemahannya
akan lebih mudah menghargai sesama. Bayangkan seseorang yang baru pertama kali belajar bahasa asing. Ia mungkin gagap, salah sebut, atau salah tata bahasa. Jika ia rendah hati, ia akan tertawa pada dirinya sendiri dan terus belajar. Tapi jika ia merasa gengsi, ia bisa jadi memilih diam, enggan mencoba, dan akhirnya tidak berkembang. Kerendahan hati lahir bukan dari kehebatan, melainkan dari kesadaran akan kekurangan. Dalam kehidupan sosial, orang yang rendah hati lebih disukai dan lebih mudah diterima. Semua berawal dari keberanian untuk mengakui, saya tidak sempurna dan itu tidak apa-apa. Keterbatasan sebagai cermin kemanusiaan. Mari kita lihat beberapa contoh nyata seorang pemimpin besar. Meski dihormati ribuan orang, ia tetap bisa salah mengambil keputusan. Ada kalanya ia disanjung, ada kalanya ia dikritik. Kekuasaan tidak membuatnya kebal dari kelemahan. Seorang ilmuwan terkenal, karyanya mungkin mengubah dunia, tetapi ia tetap bisa lupa pada hal-hal kecil, bahkan bisa gagal dalam urusan rumah tangga. Seorang seniman hebat, ia bisa menghasilkan karya agung, tetapi dalam kehidupan pribadi mungkin menghadapi kekacauan, emosi. Ketiga contoh itu menunjukkan bahwa di balik setiap kelebihan selalu ada kelemahan. Manusia adalah kumpulan paradoks, bisa kuat sekaligus rapuh, bisa cerdas sekaligus keliru, bisa bahagia sekaligus terluka. Dari kekurangan menuju kesadaran, jika direnungkan, ketidaksempurnaan sebenarnya adalah anugerah, karena justru dari sanalah lahir kesadaran bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Bayangkan, jika manusia sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah sakit, tidak pernah gagal, apa yang akan terjadi? Bisa jadi manusia tidak lagi butuh orang lain, tidak lagi butuh doa, bahkan tidak lagi butuh Tuhan. Rasa sakit membuat kita menghargai kesehatan, kegagalan membuat kita menghargai keberhasilan, kekurangan membuat kita belajar bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Semua ini mengantarkan pada kesadaran bahwa hidup adalah perjalanan, bukan pencarian kesempurnaan mutlak. Menemukan makna dalam keterbatasan. Ada banyak kisah orang-orang yang justru menemukan makna hidup melalui keterbatasan. Seorang anak yang lahir dengan kondisi tubuh tidak sempurna mungkin tidak bisa berlari seperti teman-temannya, namun ia bisa memiliki hati yang lebih peka, lebih lembut dan lebih penuh kasih. Seorang tunanetra mungkin tidak melihat keindahan dunia dengan mata, tetapi ia bisa melihat lebih jernih dengan hati. Bahkan dalam dunia kerja, seringkali orang dengan keterbatasan tertentu justru menjadi lebih tekun, sabar dan kreatif, seolah-olah kekurangan di satu sisi diganti dengan kelebihan di sisi lain. Menghargai diri di tengah ketidaksempurnaan, merangkul ketidaksempurnaan bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula alasan untuk pasrah tanpa ikhtiar. Merangkul ketidaksempurnaan artinya menerima diri apa adanya, sembari terus berproses menjadi lebih baik. Seorang pelajar yang sadar dirinya mudah lupa bisa membuat catatan kecil agar tetap ingat. Seorang pekerja yang tahu dirinya sering cemas bisa belajar teknik relaksasi. Seorang ibu yang merasa tidak selalu sabar bisa belajar mengelola emosi. Semua itu menunjukkan bahwa menerima diri tidak berarti menyerah, melainkan mengubah kelemahan menjadi peluang tumbuh. Kesempurnaan hanya milik Allah. Di tengah kehidupan yang penuh kekurangan, manusia seringkali terjebak dalam ilusi kesempurnaan. Ada yang berusaha tampil sempurna di mata orang lain, ada yang mengejar prestasi tanpa henti, ada pula yang terobsesi untuk selalu benar. Padahal sesungguhnya kesempurnaan mutlak tidak pernah dimiliki manusia. Ia hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kesadaran ini penting. Dengan menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, kita akan lebih tenang menjalani hidup. Kita tidak lagi menuntut diri untuk selalu sempurna, juga tidak mudah kecewa ketika orang lain menunjukkan kelemahannya. Mengapa kesempurnaan tidak mungkin dimiliki manusia? Sejak awal, manusia diciptakan sebagai makhluk terbatas. Kita lahir dalam keadaan lemah, membutuhkan bantuan orang lain untuk sekadar makan atau berjalan. Kita tumbuh, belajar, lalu menua, hingga akhirnya meninggalkan dunia. Seluruh siklus hidup manusia menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan.
Kesempurnaan bukanlah bagian dari diri manusia karena tubuh yang rapuh. Tidak ada tubuh manusia yang benar-benar bebas dari sakit. Bahkan orang paling sehat sekalipun tetap bisa terserang penyakit, terluka, atau menua. Akal yang terbatas. Sehebat apapun seseorang berpikir, pasti ada hal yang tidak ia ketahui. Ilmu, pengetahuan berkembang terus, dan manusia baru memahami sebagian kecil saja dari misteri semesta. Emosi yang berubah-ubah. Hari ini kita bisa merasa bahagia, besok bisa murung tanpa alasan. Tidak ada emosi manusia yang stabil selamanya. Semua ini menjadi bukti bahwa kesempurnaan bukanlah hakikat manusia. Kesempurnaan Allah sebagai cermin. Ketika menyadari bahwa diri kita penuh kekurangan, kita bisa menoleh kepada Allah. Dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki celah sedikit pun. Allah sempurna dalam wujudnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Manusia bisa salah bicara, tetapi Allah tidak pernah keliru dalam firman-Nya. Manusia bisa berubah hati, tetapi kasih, sayang Allah tidak pernah pudar. Manusia bisa lelah, marah, atau kecewa, tetapi Allah tidak pernah terbatas oleh emosi. Kesempurnaan Allah bukan hanya sesuatu yang layak dipuji, tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi manusia. Saat kita lemah, kita bisa bersandar pada Yang Maha Kuat. Saat kita bingung, kita bisa memohon petunjuk kepada Yang Maha Mengetahui. Saat kita merasa tidak dicintai manusia, kita bisa menemukan pelukan kasih sayang dari Yang Maha Pengasih. Sadar diri, jalan menuju kedekatan dengan Allah. Para ulama sufi banyak berbicara tentang pentingnya menyadari keterbatasan diri. Buya Hamka pernah menulis bahwa semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Semakin ia merasakan kebesaran Tuhan, semakin ia merasa kecil. Ibarat seorang penulis pemula yang berjumpa dengan maestro besar. Semakin ia mengenal karya-karya sang maestro, semakin ia sadar betapa terbatas kemampuannya. Begitu pula manusia di hadapan Allah, semakin mengenal Allah, semakin sadar akan kelemahan diri. Kesadaran ini bukan untuk membuat manusia putus asa, melainkan untuk membebaskan. Karena ketika kita sadar bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna, kita bisa menerima diri apa adanya, lalu berfokus pada apa yang bisa diperbaiki. Kesalahan yang sering terjadi, menyamakan diri dengan Allah. Ada penyakit batin yang muncul ketika manusia lupa bahwa hanya Allah yang sempurna. Penyakit itu bernama kesombongan. Orang sombong merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ia sulit mengakui kesalahan, enggan menerima nasihat, dan ingin selalu menang dalam perdebatan. Dalam hatinya, ia menempatkan dirinya seolah-olah sempurna, seolah-olah tidak butuh perbaikan. Padahal, tidak ada yang lebih berbahaya bagi jiwa daripada merasa sudah sempurna. Sejarah mencatat bahwa kesombongan inilah yang menjerumuskan iblis. Ia menolak sujud kepada Adam karena merasa lebih mulia. Ia lupa bahwa kesempurnaan bukan miliknya, melainkan milik Allah. Dari kisah itu, kita belajar bahwa merasa sempurna adalah pintu kehancuran. Hidup lebih tenang dengan menyadari kesempurnaan Allah. Seringkali, sumber stres dalam hidup adalah tuntutan kesempurnaan. Kita ingin selalu benar, selalu berhasil, selalu tampil baik di mata orang lain. Ketika gagal, kita menyalahkan diri sendiri, seolah-olah tidak boleh salah. Padahal, manusia memang tidak diciptakan untuk selalu berhasil. Kita diciptakan untuk berusaha. Hasil akhir bukan di tangan kita, melainkan di tangan Allah. Kesadaran bahwa hanya Allah yang sempurna membuat kita lebih tenang. Kita tidak lagi memaksa diri untuk selalu tampak hebat. Kita tidak lagi menuntut pasangan, anak, atau teman untuk selalu sesuai dengan harapan. Kita belajar menerima bahwa setiap orang punya kekurangan, termasuk diri kita. Kisah-kisah yang mengajarkan kesadaran ini. Banyak kisah yang menunjukkan bagaimana manusia menemukan kebahagiaan dengan menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Seorang guru besar, ia dikenal cerdas, dihormati murid-muridnya. Namun suatu ketika ia salah mengutip sebuah teks. Alih-alih marah, ia tertawa dan berkata, "Inilah tanda bahwa hanya Allah yang tidak pernah salah." Murid-muridnya justru semakin hormat karena gurunya rendah hati. Seorang ibu rumah tangga, ia sering merasa gagal karena rumah tidak selalu rapi, anak-anak tidak selalu patuh.
dan masakannya tidak selalu enak. Suatu hari ia sadar, tugasnya bukanlah menjadi ibu yang sempurna, melainkan ibu yang penuh kasih. Sejak itu ia lebih tenang, tidak lagi menuntut diri berlebihan. Seorang pengusaha, ia pernah bangkrut setelah bertahun-tahun sukses. Awalnya ia merasa hancur, tetapi kemudian ia sadar bahwa hartanya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Hanya Allah yang Maha Kaya. Dari kesadaran itu ia bangkit kembali dengan hati yang lebih ikhlas. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa menerima keterbatasan diri dan mengakui kesempurnaan Allah membawa kedamaian. Menjadi hamba bukan Tuhan kecil. Hakikat manusia adalah hamba bukan Tuhan kecil. Ketika manusia ingin menguasai segalanya, menuntut kesempurnaan dari diri dan orang lain, ia sebenarnya sedang mencoba mengambil peran Tuhan. Padahal peran itu mustahil digantikan. Menjadi hamba berarti mengakui, saya terbatas, saya salah, saya rapuh. Tetapi di balik pengakuan itu, ada kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi dibebani tuntutan yang mustahil. Kita tidak perlu bersaing untuk menjadi sempurna, karena kesempurnaan sudah ada pada Allah. Cinta Allah kepada hamba yang lemah. Di dunia ini, banyak orang merasa dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup cantik, tidak cukup kaya, tidak cukup baik. Mereka merasa kekurangan yang ada dalam dirinya adalah penghalang untuk dicintai. Padahal jika kita menengok lebih dalam, Allah justru mencintai hambanya yang lemah, rapuh dan penuh keterbatasan. Mengapa demikian? Karena kelemahan membuat manusia lebih mudah mendekat, lebih tulus berdoa, dan lebih bergantung padanya. Manusia yang merasa kuat seringkali lupa kepada Allah, sementara yang merasa lemah lebih cepat mencari perlindungannya. Cinta Allah tidak bersyarat pada kesempurnaan. Seringkali manusia berpikir bahwa Allah hanya mencintai mereka yang sempurna dalam ibadah, selalu khusyuk, tidak pernah salah. Padahal cinta Allah bukanlah seperti cinta manusia yang terbatas dan penuh syarat. Allah mencintai hamba-hambanya meski mereka penuh kekurangan, asalkan hati mereka selalu kembali kepadanya. Ibarat seorang ibu yang tetap memeluk anaknya meski nakal, begitu pula Allah memeluk hamba-hambanya meski penuh kesalahan. Perbedaan besarnya adalah kasih sayang manusia bisa habis, tetapi kasih sayang Allah tidak pernah habis. Allah dekat dengan yang bersedih dan terluka. Ketika hati kita hancur, justru di sanalah pintu cinta Allah terbuka lebar. Orang yang sedang dalam kesulitan biasanya lebih sering berdoa, lebih sering mengingat Allah, dan lebih tulus dalam ibadah. Kisah nyata bisa kita temukan di rumah sakit misalnya. Pasien yang sedang terbaring sakit, kehilangan tenaga, bahkan kehilangan harapan dari dokter, seringkali justru semakin dekat kepada Allah. Mereka menyebut namanya dengan air mata, menyerahkan seluruh harapan padanya. Di titik rapuh itulah cinta Allah terasa paling nyata. Kisah para nabi dan sahabat. Kelemahan bukanlah penghalang untuk menjadi kekasih Allah. Banyak kisah yang menunjukkan hal ini. Nabi Musa dikenal memiliki kekurangan dalam berbicara, namun Allah tetap memilihnya sebagai Rasul yang membawa risalah agung. Kekurangannya tidak menghalangi cinta Allah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, tumbuh dalam kesederhanaan. Namun justru dari kelemahan itu, Allah meninggikan derajat beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta, tetap menjadi muazin dan mendapat keistimewaan dari Nabi. Kebutaan tidak membuatnya kehilangan nilai di hadapan Allah. Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, hina di mata masyarakat Arab kala itu. Namun di sisi Allah, ia dimuliakan hingga suaranya mengumandang di surga. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Allah tidak menilai manusia dari fisik atau status, melainkan dari hati dan ketakwaannya. Kelemahan sebagai jalan taubat dan doa. Kelemahan manusia seringkali menjadi pintu taubat. Banyak orang yang baru benar-benar mendekat kepada Allah setelah jatuh dalam kesalahan besar. Di saat ia merasa hina, tidak ada yang tersisa kecuali harapan pada ampunan Allah. Dan disitulah rahmat Allah turun dengan luasnya. Doa juga paling tulus ketika lahir dari hati yang lemah. Seorang yang berada di puncak kekuatan mungkin berdoa dengan formalitas. Tapi seorang yang hancur
berdoa dengan segenap jiwa, menangis tanpa peduli kata-kata. Allah lebih menyukai doa yang jujur dari hati yang rapuh daripada doa panjang yang diucapkan tanpa rasa. Allah mencintai kesederhanaan hamba-Nya. Cinta Allah juga terlihat dalam caranya menghargai ibadah kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Seteguk air yang diberikan kepada orang haus bisa lebih bernilai di sisi Allah dibanding 1000 doa yang diucapkan tanpa hati. Senyum tulus kepada saudara bisa menjadi sedekah yang disukai Allah. Syalat yang meski tidak panjang tetapi dilakukan dengan hati hadir lebih dicintai Allah daripada salat panjang yang hanya formalitas. Semua ini menunjukkan bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan tetapi keikhlasan, dan keikhlasan seringkali lahir dari hati yang sadar akan kelemahan. Bagaimana merasakan cinta Allah di tengah kelemahan? Ada beberapa cara sederhana untuk merasakan cinta Allah meski kita penuh kekurangan. Jangan malu untuk berdoa dalam keadaan apapun. Bahkan saat kita merasa paling kotor sekalipun, doa tetap bisa dipanjatkan. Allah tidak menolak hamba yang kembali. Lihatlah kelemahan sebagai pengingat, bukan kutukan. Rasa sakit, gagal atau sedih adalah alarm agar kita kembali kepada Allah. Syukuri hal-hal kecil. Kesadaran bahwa kita masih bisa bernapas, makan dan tidur adalah tanda cinta Allah yang nyata. Percayai ampunan Allah lebih besar dari dosa kita. Jangan biarkan rasa bersalah menutup jalan kita menuju Allah. Cinta Allah tidak pernah berhenti pada kekurangan manusia. Justru di balik kelemahan, Allah menunjukkan kasih sayang-Nya yang paling indah. Ia mencintai hamba yang taubat, yang sabar, yang menangis dalam doa, yang meski jatuh 1000 kali tetap bangkit 1001 kali. Karena itu, jangan pernah merasa tidak layak dicintai Allah hanya karena kita lemah. Justru kelemahan itulah yang membuat kita lebih layak untuk didekati, dipeluk dan dirangkul oleh-Nya. Saudaraku, jangan tunggu dirimu sempurna untuk mendekat kepada Allah. Jangan tunggu ibadahmu tanpa celah baru engkau berdoa. Karena Allah tidak mencari kesempurnaanmu, Dia mencari hatimu. Allah mencintaimu bukan karena engkau kuat, tapi karena engkau kembali kepada-Nya saat lemah. Maka, rangkul kelemahanmu. Sebab di sanalah letak cinta Allah yang paling nyata.